Mendidik mengajar kamu pegawai cinta, memberikan untuk bangsa Indonesia. Berkarya dan berkiprah semangat wajah kita semua, menangkan saya dan damai. Unira Jaya, pastikanlah langkah kita dan satukan rasa bangsa, merebut masa depan kemajuan anak bangsa. Gerangan teknologi dan teknologi bercita kita, Bumi Pancasila, Unira Jaya. Bumi Pancasila, Unira Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tak lupa kita ucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kami ucapkan pada yang kami hormati Bapak Kepala PPRB PGRI Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Haji Toto Supriyanto MM. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan pada Bapak Rektor Dr. Warli MPD beserta para wakil rektor 1 dan 2 ya. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih pada yang terhormat Kepala KPMI Uniro, Profesor Dr. Anda Supriana Dian Nurtayani MTes. Dan terima kasih saya ucapkan untuk para jajaran dekan dan aprodi di lingkungan Universitas PGRI Rombolawe Tuban, serta para hadirin tamu undangan dan para peserta yudisium. Mohon izin, saya selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa hari ini hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024, Fakultas Perikanan dan Kelautan akan menyudisium sejumlah 15 mahasiswa. Adapun dari 15 itu yang 9 orang dari Prodi Ilmu Perikanan dan yang 6 orang dari Prodi Ilmu Kelautan. Besar harapan kami nanti ke depannya acara ini berjalan dengan sukses, dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua panitia dan tim yang sudah mempersiapkan kegiatan ini agar bisa berjalan dengan baik. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memberikan satu buah pantun ya, biar tidak terlalu kaku. Pantunnya, ikan sepat di dalam akuarium, jangan lupa dikasih filter. Saya ucapkan selamat buat yang akan di yudisium, jangan pernah lupakan alma mater. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan kepada yang terhormat Ibu Dr. Suwarsi SPM MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati Ibu KPMI, yang saya hormati Bapak Ketua BPLP PGRI,
yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, yang saya hormati Ibu-Ibu Dekan di lingkungan Uniru Tuban, yang saya hormati Ketua Kaprodi Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan seluruh teman-teman peserta yudisium yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di acara yudisium Fakultas Perikanan Kelautan. Izinkan kami menyampaikan sedikit sambutan yang harus saya sampaikan. Sungguh senang belajar di Fakultas Perikanan Kelautan Uniru Tuban yang memberi pelajaran dari masa lalu. Terasa begitu cepat masa kuliah. Ini saatnya wujudkan cita-cita saudara. Bapak Ibu, para undangan saudara-saudari peserta yudisium yang kami banggakan, pada hari ini, Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2024, kami patut berbangga, kami patut bersyukur atas semua yang kita capai di selama ini, di perkuliahan ini, dengan acara yudisium Fakultas Perikanan Kelautan yang insya Allah akan dilanjutkan untuk kegiatan wisuda di tanggal 9 November 2024. Yudisium adalah agenda paling terpenting bagi mahasiswa karena merupakan momen pengukuhan kelulusan bagi mahasiswa yang telah mencapai perkuliahan selama masa waktu. Kami menyampaikan kepada Pak Rektor bahwa Fakultas Perikanan Kelautan telah meyudisium 15 mahasiswa dengan rincian 9 mahasiswa dari Fakultas dari Ilmu Perikanan dan 6 mahasiswa dari Ilmu Kelautan. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengatasnamakan keluarga besar Fakultas Perikanan Kelautan mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta yudisium yang telah menyelesaikan studi. Kami berharap pengukuhan kelulusan saudara-saudari menjadi bekal untuk memperluas manfaat ilmu dan teknologi yang Anda dapatkan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendidik mahasiswa dengan seluruh ilmu pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai moral, etika, sehingga mahasiswa menjadi bekal bagi mahasiswa kita semua. Sekaligus kami selaku pimpinan mewakili seluruh dosen dan pengelola memohon maaf apabila dalam interaksi dan kegiatan perkuliahan ada kesalahan. Saya harapkan para alumni untuk menjadi ilmuwan intelektual serta tidak meninggalkan wawasan kebangsaan. Bapak Ibu para undangan saudara peserta yudisium yang kami sayangi, kami turut bangga teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Belajar tidak mengenal identik dengan sekolah. Dari kehidupan nyata pun kita bisa belajar. Teruslah berkarya. Saya berpesan agar tetap menjaga citra dan menyampaikan nama baik Fakultas Perikanan Kelautan pada masyarakat luas di luar sana. Serta tak lupa untuk tetap produktif. Dharma bakti saudara telah ditunggu keluarga di masyarakat serta negara. Jangan lupa, jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Sebelum saya akhiri, kami juga memohon perkenan Bapak Rektor untuk memberikan sambutan dan pengarahan kepada kami dan seluruh hadirin. Berikut saya persembahkan pantun untuk para hadirin yang berbahagia. Ikan hiu ada di lautan, belajar renang dengan mulus. Mari kita terus belajar, tak terasa
kita cepat lulus. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaannya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Rektor Universitas PGRI Rembolawe kepada yang terhormat Bapak Dr. Wandi MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua PPLP PT PGRI Tuban, Bapak Dr. Andes Haji Toto Suprianto MM. Terima kasih kehadirannya Pak. Semoga Bapak selalu sehat selalu untuk bisa sama-sama bersama kami mengikuti perkembangan dari Universitas PGRI Tuban. Yang saya hormati Ibu Wali 1, Bu Ali dan Pak Wali 2, Pak Dr. Yudi Suprianto. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Supriantian selaku Ketua KPMI. Yang kami hormati Ibu Dekan yang hadir di sini, ada Dekan MKIP, Dekan dari FT dan juga FISIP. Dan yang kami hormati adalah yang sekarang menjadi Bu Dekan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan serta Kaprodi dari Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan, beserta Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan yudisium yang diselenggarakan oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan tahun 2024, dan yang sedang berbahagia hari ini adalah para peserta yudisium yang jumlahnya tadi sekitar 15 peserta. Hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara. Setelah 4 tahun kuliah di Uniro, akhirnya sampai juga. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di aula ini untuk mengikuti salah satu kegiatan, yaitu yudisium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Tuban. Selawat serta salam kita aturkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudara para peserta yudisium yang kami banggakan. Pertama, khusus untuk peserta yudisium kami ucapkan selamat kepada 15 peserta yudisium, 9 dari prodi perikanan dan 6 dari prodi kelautan, yang hari ini akan ditetapkan. Sekali lagi, hari ini akan ditetapkan kelulusannya oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan, yang insya Allah pengukuhan sarjananya kita akan tetapkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dekan adalah tanggal 9 November 3 Sandian. Saudara-saudara, adalah hari ini merupakan hari yang tadi saya bilang ditunggu-tunggu. Setelah 4 tahun saudara mengikuti perkuliahan, nyimak pantunnya Bu Dekan tadi adalah tidak terasa ternyata sudah akhirnya
lulus. Mudah-mudahan betul-betul itu pula yang dirasakan oleh peserta yudisium hari ini hadir. Terasa dan tidak terasa itu sebetulnya bergantung dari ketika saat perkuliahan. Jadi ketika perkuliahannya banyak problem, biasanya seminggu rasanya adalah 2 minggu. Tetapi ketika perkuliahan ini adalah diikuti secara enjoy, menyenangkan, insya Allah saya sepakat dengan Bu Dekan bahwa itu tidak akan terasa dan ternyata 4 tahun dilalui tidak merasa terlalu lama. Setelah 4 tahun saudara kuliah di Universitas PG Romulan Uban, nanti saudara bukan berakhir belajarnya, tetapi saudara akan mengikuti ke dunia nyata yang sesungguhnya. Tantangan baru akan dihadapi, yang mungkin sistem pembelajarannya berbeda dengan ketika sistem perkuliahan. Oleh karena itu adalah pesan dari Bu Dekan, saya sepakat tadi, dan saya juga akan menyampaikan pesan itu. Maka jangan berhenti untuk selalu belajar. Ini penting, bahwa jangan sampai ketika hari ini saya di yudisium, berarti hari ini pula saya merasa bahwa tugas belajar saya sudah selesai. Kalau kita sedikit flashback pengalaman kami ketika zamannya dulu kuliah S1, mungkin lulus tahun 90, yang saudara waktu itu belum lulus, belum lahir. Zaman saya kuliah dulu, apalagi mungkin zamannya Bapak Ketua BPLP, zamannya Pak Noto, dulu tidak mengenal adanya komputer, tidak mengenal adanya internet, sehingga adalah betul-betul saat itu adalah perkembangan zamannya jauh sekali dengan keadaan sekarang. Pertama kali ketika saya ada panggilan di Universitas PG Romulan Uban yang dulu namanya IKPG Tuban, zaman sekarang sangat mudah Tuban itu berada di daerah mana. Tidak perlu tanya ke sana, tidak perlu tanya ke sini. Anda sudah tahu, oh ternyata Tuban itu berada di Jawa Timur dan bagian utara, perbatasannya dengan Jawa Tengah. Saat tahun 90 saat itu belum ada yang namanya Google Map. Sehingga ketika saya dipanggil waktu itu oleh Pak Toto ke Tuban, saya tidak terbayang Tuban ini sebelah mananya Jawa Timur. Tapi Tuhan menghendaki lain dan ditakdirkan saya sampai ke Tuban. Akhirnya adalah saat itu saya naik kereta, tujuannya Surabaya. Begitu ditanya, Mas mau kemana? Saya mau ke Tuban. Loh kok muter-muter? Saya tidak tahu muter apa tidak. Yang jelas bayangan saya provinsi Jawa Timur yang saya kenal hanya Surabaya. Akhirnya begitu naik kereta diminta turun di Jombang, dan dari Jombang saya dipesani, Mas jangan salah naik, naiknya bis Puspa Indah, nanti jangan-jangan sampainya ke Malang, tidak ke Tuban, karena tidak ada Google Map. Nah sekarang saudara lahir yang sudah di zamannya adalah di era digital. Kalau saudara bayangkan zaman saya kemudian berhenti belajar setelah selesai S1, apalagi di era sekarang bekerja sebagai dosen, sebagai guru, sebagai apapun, sekarang sudah semuanya berbasis aplikasi. Maka bisa dibayangkan generasi saya, generasi Pak Warik II, ketika tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka mungkin akan mengajukan pensiun dini. Iya, ini bukan menakut-nakuti,
Jadi saya sepakat dengan Bu Dekan bahwa jangan berhenti untuk belajar. Karena perkembangan era digital sangat pesat. Dan bukan mustahil, saya 2 bulan yang lalu ketemu alumni kita namanya Pak Muin, Pak Toto. Pak Muin ini kepala sekolah di SMP 2 Tuban. Ketemu dengan saya, dia menyampaikan, Pak Wali, guru saya ada yang mau pensiun dini. Loh kenapa pensiun dini? Sekarang cari pekerjaan susah. Dia tidak sanggup mengikuti perkembangan zaman. Jadi segala apapun menggunakan IT harus diupload, harus diubah. Dia tidak sanggup. Daripada tidak sanggup, dia tidak mau belajar. Akhirnya dia lebih bagus akan pensiun dini. Ini adalah memberikan sebuah gambaran pada saudara bahwa untuk tidak berhenti belajar itu adalah salah satunya supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai setelah ini saudara nanti dibutuhkan sebagai seorang sarjana, maka Anda berhenti untuk belajar, untuk tidak mengikuti perkembangan yang selalu lebih cepat dengan keadaan yang kita miliki sekarang. 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin tidak lagi seperti itu. Saya yakin dan percaya akan banyak sekali perubahan yang Anda harus bisa dengan cepat menyesuaikan diri untuk bisa selalu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bisa bertahan bahwa kami adalah lulusan Universitas PGRI Tuban dan saya akan bisa beradaptasi. Jadi pesan kami adalah satu, jangan berhenti untuk belajar. Terkait dengan IT jelas, demikian juga terkait dengan mungkin perkembangan ilmu di perikanan dan kelautan. Maka Anda harus selalu update, jangan sampai tertinggal. Dan ini bukan apa-apa. Pengalaman kami juga seperti itu. Saya dulu ketika S1 tidak pernah ada teori gerak karena kebetulan saya di matematika. Baru ada teori gerak perkembangannya setelah saya masuk S2 S3. Dan ternyata sekarang itu diberikan kuliahnya di S1. Kalau kami tidak bisa mengikuti perkembangan terkait dengan ilmu yang kami miliki, maka otomatis kami tidak bisa memberikan pembelajaran itu kepada mahasiswa. Oleh karena itu adalah bagi peserta yudisium ini adalah tunjukkan kami lulusan dari Pakan Universitas PGRI Tuban selalu siap menghadapi perkembangan yang ada, mengikuti perkembangan yang ada, sehingga Anda menjadi alumni yang tidak akan tertinggal dengan keadaan perkembangan zaman ke depan. Pesan saya yang kedua, saya mengutip tadi pantunnya dari Pak Ketua Pelaksana. Yang saya kutip satu, yaitu adalah jangan lupakan alma mater. Pantunnya tidak saya kutip, Pak. Tapi inti yang saya ini adalah kata kuncinya jangan lupakan alma mater. Ini sesuatu yang sangat penting bagi saudara. Apapun perilaku saudara setelah lulus, apapun pembicaraan saudara setelah lulus, maka selalu akan dikaitkan dengan alma mater saudara. Begitu juga ketika Anda berprestasi, maka kami akan ikut senang karena ikut bangga, karena Anda akan selalu dikaitkan dengan alma mater. Tapi ketika saudara berbuat sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak diinginkan, maka pertanyaannya, lulusan dari mana? Ternyata dari Pakan. Tetapi ketika ada sebuah prestasi yang saudara ukir, maka saya yakin Bu Asi selaku dekan akan mengatakan, oh Pak, itu mahasiswa saya.
walaupun ternyata Bu Asih tidak ikut mengajar saat itu. Oleh karena itu adalah jangan sampai bahwa Anda melupakan terkait dengan alamat tersebut. Dan kita di Universitas PGRI Romola sudah membentuk sebuah ikatan alumni yang mewadahi semua alumni dari zaman tinggi PGRI Tuban hingga Universitas PGRI Romola. Oleh karena itu, setelah saudara nanti dikukuhkan, maka saudara akan bergabung dalam sebuah ikatan alumni Universitas PGRI Romola. Terakhir, kami doakan saudara adalah menjadi orang yang sukses, orang yang dimudahkan dalam segala sesuatunya menghadapi masalah ini, orang yang dilancarkan saat mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang saudara cita-citakan. Doa ini harapan kami adalah untuk tidak dilupakan oleh saudara, karena kesuksesan saudara akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa juga saudara berupaya untuk menjadi selalu yang terbaik dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda berada. Dan kepada dekan beserta jajarannya, Bu Dekan, ini adalah kami mengucapkan terima kasih yang hari ini telah melaksanakan salah satu agenda akademik, yaitu adalah yudisium untuk mahasiswa Pakandun yang dinyatakan lulus pada tahun 2024. Semoga kegiatan yang Ibu laksanakan hari ini bisa berjalan lancar dan sukses. Dan mohon maaf terakhir, dua sambutan pertama sudah ada pantun. Saya khawatir dikira ini adalah lomba pantun, saya sudah mulai pantun. Saya ada Bu Mareta di belakang. Semalam saya sudah membuat 3 pantun Bu Mareta. Tapi saya cek plagiarismenya tinggi. Daripada misalkan disampaikan kemudian saya bagus, maka nanti saya bisa menangkap Bu Mareta. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua BPRPPT PGRI kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Toto Sugianto MM. Waktu dan depan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Perikanan, yang saya hormati Ibu Ketua KPMI Profesor Dr. Dian Gunjayani, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 dan Ibu Wakil Rektor 1, dan anak-anakku yang berbahagia yang saat ini sedang mengikuti yudisium. Saudara sekalian, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Dekan maupun Pak Rektor bahwa Anda jangan sampai jalan di tempat. Jadi jalan di tempat itu maksudnya habis lulus terus tidak ada aktivitas apa-apa. Oleh karena itu Anda harus berani mencoba sesuai dengan
ilmu yang Anda miliki, yaitu sekarang berada di masyarakat. Nah, mencoba kegiatan itu adalah untuk memberikan salah satu kehidupan. Anda sudah diberikan kesempatan untuk hidup, yaitu sarjana ilmu perikanan, sarjana perikanan laut. Nah, ini ada tantangan ada di masyarakat. Jadi Anda harus bisa bagaimana Anda bisa mengatur diri sendiri, memilih diri sendiri, agar dengan ilmu sarjana ini kita bisa memperoleh salah satu kecakapan hidup tetap berjuang sekali. Jadi tidak ada jalan di tempat. Nah, ini harapan kami. Harapan kami bahwa ilmu perikanan, ilmu terapan. Jadi ilmu terapan ini yang banyak kita aplikasikan, kita praktekkan, kita budidayakan. Dan semua ini tergantung pada Anda semua. Jadi kami selaku badan penyelenggara yang dulu mendirikan Akademi Perikanan. Jadi Akademi Perikanan dulu pertama kami minta izin mendirikan STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan, dan STIKOM, Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan. Akhirnya kami mengajukan permohonan kedua-duanya, yang keluar Akademi Perikanan. Mahasiswanya sekarang jadi dosen, doktor, jadi dekan. Ini bukan main. Dulu tahun 85 mendirikan jurusan pendidikan bahasa Inggris, melahirkan dosen Pak Fajar yang sudah pensiun. Jadi ini Bapak sekalian. Jadi memang kami dulu membuat studi kelayakan bahwa di Kabupaten Tuban sangat layak didirikan sekolah yang berbidang perikanan. Studi kelayakan kami. Jadi studi kelayakan kami mulai dari Brondong, Tambakboyo dan sekitarnya. Ini jelas nanti mempunyai masa depan yang baik. Setelah kami buka sampai sekarang dan stagnan terus. Terus kami analog dengan Universitas DR Sutomo yang punya perikanan. Ya sama saja mahasiswanya. Ini sekali. Jadi oleh karena itu, jadi rekan-rekan perikanan sudah berusaha semaksimal mungkin kita bekerja sama dengan bidang-bidang perikanan lain, tetapi memang minat jumlah mahasiswa antara studi kelayakan dengan kenyataan tidak berbeda. Kami tidak putus asa pada negara, walaupun sedikit kita tetap eksis. Kita subsidi setelah fakultas mana yang banyak, ini yang membantu. Jadi kami badan penyelenggara mempunyai
prodi yang sangat minim, yaitu ilmu politik. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Perikanan. Ini kalau secara bisnis, wah ditutup saja, nggak usah dibuka. Tapi mungkin badan penyelenggara tidak ke sana. Kami menyelenggarakan pendidikan ini adalah untuk mencerdaskan, untuk memberikan ilmu kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, tapi dengan subsidi silang. Fakultas mana yang banyak, di situ nanti membantu masyarakat. Tapi kalau secara hitung bisnis atau diam saja, tapi berpikir kami mendirikan badan penyelenggara ini tidak selalu berorientasi profit. Kami adalah orientasi kami adalah memberi layanan atau mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Jadi ini punya sejarah sekali, ya tak? Punya sejarah. Jadi karena itu yang mahasiswa sedikit ya kita subsidi silang. Alhamdulillah prodi fakultas keguruan ilmu pendidikan, fakultas teknik dan informatika memberikan sumbangan yang besar. Sekarang FKIP bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah banyak prioritas. Jadi terus terang kami selalu badan penyelenggara menyelenggarakan pendidikan ini tetap walaupun ada 1-2 mahasiswa eksis, jangan ditutup dia, jangan ditutup awal, biarkan itu kita bisa hidup. Oleh karena itu sekalian, karena kami setelah saya pelajari, kami hidup di daerah kabupaten, daerah tingkat 2 yang di sekelilingnya banyak PTS. Lain dengan Kota Madya Madiun, Kota Madya Kediri, Kota Madya Malang, daerah-daerah kota raya. Di sana mahasiswa baru itu hampir 1.000 lebih. Oleh karena itu, mari kita sama-sama rapat kerja Pak Rektor yang kemarin di tahun lalu mentargetkan 800 mahasiswa. Harus bisa kita harus bisa sekali. Target 800 dan mulu-mulu sampai sini rasional 800. Nah, jadi itulah Bapak sekalian. Jadi kami sampaikan kepada saudara-saudara yang sudah lulus, ya, bahwa Anda merupakan dambaan dari orang tua Anda. Maka dari itu Anda tetap berusaha. Manusia yang berusaha, Tuhan yang memberikan keyakinan sekalian. Demikian yang perlu saya sampaikan. Ada kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan SK kelulusan oleh Prodi Ilmu Perikanan kepada yang terhormat Ibu Yusuf Abdi SDM Kabupaten Bali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe di Rotuban
nomor 263/073/AK/8/2024 SK tentang Yudisium Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Uniro Tuban tahun 2024. Menetapkan Yudisium Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban tahun 2024. Pertama, nama-nama mahasiswa peserta Yudisium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Yang kedua, nama lulusan terbaik pada Yudisium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tuban tanggal 30 Agustus 2024. Dekan Dr. Suarse SPI MSI NIDN 0727017801 cap ditandatangani. Nama lulusan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Uniro Tuban yang memperoleh sebutan sarjana perikanan dan kelautan. Program studi ilmu perikanan. Nama lulusan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Uniro Tuban yang memperoleh IPK terbaik. Program studi ilmu perikanan dengan NPM 13092000009. Nama Devi Bagus Priyantika. Dengan IPK 3,65 predikat dengan ujian. Ditetapkan di Tuban tanggal 30 Agustus 2024. Dekan Dr. Suarse SPI MSI NIDN 0727017801. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ini pembacaan SK lulusan Prodi Ilmu Kelautan kepada Bapak Akademik Selamat SMSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Uniro Tuban nomor 263/AK/8/Romawi/2024 tentang Yudisium Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Uniro Tuban tahun 2024. Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Uniro Tuban menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Yudisium Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban tahun 2024. Pertama, nama-nama mahasiswa peserta Yudisium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Kedua, nama lulusan terbaik pada Yudisium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tuban tanggal 30 Agustus 2024. Dekan Dr. Suarse SPI MSI NIDN 0727017801. Stempel ditandatangani. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Uniro Tuban nomor 263/071073/AK
8 Romawi /2024 Frit SK tanggal 30 Agustus 2024. Nama lulusan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban yang memperoleh sebutan Sarjana Perikanan dan Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan. Pertama, NPM 131020001, nama Ipama Mistawati, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal, tempat tanggal lahir Tuban 14 Juni 2000 dan seterusnya. Ditetapkan di Tuban tanggal 30 Agustus 2024. Dekan Dr. Swasti SPY MSI NDN 0727017801 Stanford ditandatangani. Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Unil Ronggolawe Unil Tuban nomor 263 07 1073 /Pakanur /8 Romawi /2024 SK tanggal 30 Agustus 2024. Nama lulusan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Ronggolawe Unil Tuban yang memperoleh tingkat terbaik Program Studi Ilmu Kelautan dengan IPK 3,68, NPM 131020006 atas nama Marandi Eko Wibowo. Ditetapkan Tuban tanggal 13 Agustus 2024. Dekan Dr. Swasti SPY MSI NDN 0727017801 Stanford ditandatangani. Demikian pembacaan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Acara selanjutnya yaitu pelepasan jas alma mater oleh dekan dan diikuti semua peserta yudisium. Kepada perwakilan mahasiswa, waktu dan tempat persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Diikuti oleh seluruh peserta yudisium. Acara selanjutnya yaitu prosesi yudisium sekaligus penandatanganan komitmen sebagai alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan. Peserta yudisium dimohon untuk berdiri. Dari Prodi Ilmu Perikanan atas nama Musta'in SPI dengan judul skripsi Kepatuhan Hukum Kapal Perikanan tentang kelengkapan dokumen atau surat kapal perikanan dengan IPK 3,31. Atas nama Ahmad Satrio Saifuddin Zuhri SPI dengan judul skripsi penggunaan daun ketapang dengan dosis variatif sebagai media penetasan telur ikan lele mutiara dengan IPK 3,64. Atas nama Fitri Nur Rahmawati SPI dengan judul skripsi
Atas nama Jejang Agilia SPI dengan judul skripsi Pengaruh Perasan Daun Pandan sebagai media penetasan telur ikan lele mutiara dengan perlakuan dosis yang berbeda dengan IPK 3,26. Atas nama Ahmad Danang Febrianto SPI dengan judul skripsi Analisis Selektivitas Alat Tangkap Jaring Tarik Berkantong di Pelabuhan Perikanan Nusantara Blonggong, Kecamatan Blonggong, Kabupaten Lamongan dengan IPK 3,26. Atas nama Bintang Pratama Ramadhani SPI dengan judul skripsi Perbandingan ikan tongkol pengasapan dengan ikan tongkol pemidangan dengan uji organoleptik dengan IPK 3,00. Atas nama Aina Citra Dayana Putri SPI dengan judul skripsi Peran Istri Nelayan sebagai Buruh Pengolahan Ikan untuk menambah penghasilan keluarga di Desa Labuan, Kecamatan Grondong, Lamongan dengan IPK 3,54. Atas nama Ahmad Erwin Yudianto SPI dengan judul skripsi Analisis Potensi Lestari hasil tangkapan ikan tongkol di perairan Banjar yang didaratkan FIU PT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu Kabupaten Tuban dengan IPK 3,52. Atas nama Dewi Bagus Priyatika SPI dengan judul skripsi Persepsi Nelayan Jaring Tarik Berkantong terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur di Pelabuhan Perikanan Nusantara Grondong, Lamongan dengan IPK 3,65. Selanjutnya dari program studi ilmu kelautan. Atas nama Muhammad Hussein Rahmatullah SSI dengan judul skripsi Ekstraksi dan Pengaplikasian Pewarna Alami dari Mangrove untuk Pewarnaan Tekstil dengan IPK 3,24. Atas nama Marandi Eko Wibowo SSI dengan judul skripsi Komposisi Spesies, Status Konservasi dan Aspek Biologi Ikan Hiu dan Pari-Appendix hasil tangkapan nelayan Ucar Banyuwangi dengan IPK 3,68. Atas nama Nova Widiantoro SSI dengan judul skripsi Analisis hasil tangkapan Paul and Line di perairan Jepang dengan IPK 3,24. Acara selanjutnya yaitu pemasangan selempang kepada lulusan terbaik dan terfavorit oleh Dekan Fakultas Perikanan Kelautan. Dari ilmu perikanan diraih atas nama Devi Bagus Priyatika SPI dengan IPK 3,65. Dari program studi ilmu kelautan diraih oleh atas nama Marandi Eko Wibowo SSI dengan IPK
terbaik dan terfavorit. Dan tidak mengurangi rasa hormat dan izin Bapak Rektor untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. 2, 3. Congratulations, Yudisium Angkatan tahun 2020 Fakanlut Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Congratulations, sukses studi, sukses kerja, lancar rezeki bersama para dosen dan alumni. Sarjana pendidikan luar biasa, amazing. Wow. Selamat dan sukses buat